warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilma Enies, Prodi TAP Angkatan 2022. Saya akan menjelaskan 5 materi tentang toksikologi hasil perikanan. Materi yang pertama, mekanisme wujud dan sifat aksi toksik keracunan pangan. Yang pertama, definisinya, keracunan pangan merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau zat kimia berbahaya. Adapun jenis-jenis keracunan pangan, yang pertama yaitu keracunan bakteri. Keracunan bakteri terjadi saat makanan terkontaminasi bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, atau Listeria. Kedua, keracunan jamur. Jamur beracun seperti Aspergillus dan Penicillium dapat menghasilkan mikotoksin yang dapat menyebabkan keracunan jika tertelan. Yang ketiga, keracunan virus dan hepatitis A dapat menyebabkan keracunan makanan melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi. Keracunan parasit. Parasit seperti cacing, gelang, dan cacing pita dapat menginfeksi makanan dan menyebabkan keracunan jika dikonsumsi. Adapun sifat aksi toksik keracunan pangan. Yang pertama, toksin bakteri, toksin kimia, toksin jamur, dan toksin alamiah. Adapun gejala-gejala keracunan pangan, mual dan muntah, diare, sakit perut, dan demam. Pencegahan dan penanganan keracunan pangan. Yang pertama, konsumsi makanan segar. Yang kedua, kebersihan pribadi, menyimpan makanan, dan penanganan medis. Materi yang kedua adalah simptomatis dan zat toksik dalam bahan pangan. Simptomatis berarti menyangkut simptom atau gejala. Ini menunjukkan gejala-gejala tertentu terutama dalam konteks medis. Zat toksik dalam bahan pangan. Zat toksik dalam pangan, racun pangan merupakan zat kimia non-gizi dalam bentuk pangan yang memiliki efek toksik. Racun dan zat aditif. Penyalahgunaan zat aditif bisa menyebabkan toksik pada seseorang yang mengkonsumsi makanan dengan kandungan zat tambahan yang melebihi kadarnya dalam waktu relatif lama. Upaya pencegahannya yang pertama, produksi penerapan praktik pertanian yang baik GAP untuk meminimalkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Yang kedua, penerapan cara pengolahan yang baik dan benar CPPB untuk memastikan bahan pangan diolah dengan cara yang higienis dan aman. Yang ketiga, penyimpanan bahan pangan dengan cara yang tepat untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan. Yang ketiga, distribusi bahan pangan dengan cara yang aman, higienis untuk mencegah kontaminasi. Materi yang ketiga yaitu esensial toksikologi dan biotransformasi toksik. Teknologi adalah bidang ilmu yang mempelajari efek berbahaya dari bahan kimia dan zat lainnya terhadap organisme hidup. Ini mencakup permasalahan tertentu, bagaimana zat tersebut memasuki tubuh, bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem biologis, dan bagaimana mereka dapat menyebabkan kerusakan. Adapun konsep dasar toksikologi, yang pertama, toksisitas. Kemampuan zat untuk menyebabkan efek berbahaya pada organisme hidup dapat berbeda-beda tergantung dosis dan durasi paparan. Yang kedua, dosis. Jumlah zat yang terserap oleh tubuh berhubungan langsung dengan tingkat toksisitas yang ditimbulkan. Yang ketiga, toksikan. Bahan kimia atau zat yang lain yang dapat menyebabkan efek berbahaya pada organisme. Adapun biotransformasi toksik, yang pertama, aktivasi. Zat toksik diubah menjadi bentuk yang lebih reaktif dan beracun. Yang kedua, detoksifikasi. Zat ini diubah menjadi bentuk yang beracun, mudah dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga, biokumulasi. Zat toksik terkumulasi dalam tubuh sehingga meningkatkan risiko efek berbahaya. Mekanisme biotransformasi, yang pertama, fase 1, reaksi oksidasi, reduksi atau hidrolisis untuk mengubah struktur zat toksik. Yang kedua, fase 2, reaksi konjungsi dengan molekul untuk meningkatkan kelarutan dan ekskresi. Yang ketiga, transport. Zat toksik dapat
metabolitnya diangkut ke organ eksklusi untuk dilakukan dari tubuh. Eliminasi zat toksik yang metabolismenya dilakukan dari tubuh melalui urin, fases, atau pernapasan. Materi yang keempat yaitu efek toksik terhadap manusia dan lingkungan. Definisi dan jenis zat toksik. Definisi zat toksik adalah bahan kimia atau yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian pada makhluk hidup termaksud manusia, hewan, dan tumbuhan. Jenis zat toksik dapat berupa logam berat, pestisida, bahan bakar, obat-obatan, dan banyak lagi. Tiap jenis memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda. Sumber dan jalur masuknya zat toksik. Yang pertama, sumber zat toksik. Zat toksik dapat berasal dari limbah industri, kegiatan pertanian, serta penggunaan bahan kimia dalam rumah tangga. Yang kedua, jalur masuk. Zat toksik dapat masuk dalam tubuh melalui pernafasan, pencernaan, dan kontrak kulit. Paparan yang terus-menerus dapat menyebabkan keracunan kronis. Dampak toksik terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, gangguan organ tubuh. Yang kedua, masalah pada pernafasan. Yang ketiga, keracunan kronis. Yang empat, kanker. Dampak toksik terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran air, degradasi tanah, kerusakan ekosistem. Contoh kasusnya yaitu yang pertama, kasus keracunan merkuri di Minamata, Jepang. Pembuangan limbah pabrik yang mengandung merkuri berdampak buruk pada kesehatan masyarakat di sekitar Teluk Minamata. Ratusan orang mengalami gejala saraf dan cacat bawaan. Yang kedua, tragedi Bhopal, India. Kebocoran gas beracun dari pabrik pestisida dan Bhopal menyebabkan kematian ribuan orang dan menyisakan dampak kesehatan jangka panjang bagi korban. Materi yang kelima yaitu penanganan hasil perikanan bebas toksik. Penanganan hasil perikanan yang bebas toksik sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keamanan pangan bagi konsumen. Selain itu hal ini juga berkontribusi pada keberlanjutan industri perikanan dan kelestarian lingkungan. Dampak toksik pada hasil perikanan. Yang pertama, keracunan makanan. Kedua, penurunan nilai ekonomi. Yang ketiga, gangguan ekosistem. Yang keempat, dampak kesehatan jangka panjang. Adapun metode penanganan hasil perikanan bebas toksik. Yang pertama, pencegahan kontaminasi. Melakukan pencegahan kontaminasi pada saat penangkapan dan pengolahan seperti menggunakan alat lengkap ramah lingkungan, menghindari penangkapan area tercemar, dan meminimalkan penggunaan bahan kimia. Yang kedua, pemeriksaan dan pengujian. Melakukan pemeriksaan dan pengujian secara berskala terhadap hasil perikanan untuk memastikan tidak terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, metode penanganan yang tepat, seperti penyimpanan dan suhu dingin, pengemasan yang aman, dan pengolahan yang higienis. Yang keempat, pengolahan dan penyimpanan. Melakukan pengolahan dan penyimpanan dengan teknik untuk menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan seperti teknik pengawetan dan penyimpangan yang aman. Adapun teknologi dan peralatan untuk penanganan bebas toksik. Yang pertama, teknologi canggih untuk menguji keberadaan bahan kimia berbahaya dalam hasil perikanan seperti kromatografi, gas spektrometri massa atau GCMS, dan spektrometri massa. Yang kedua, pengamanan peralatan untuk penanganan yang aman dan higienis seperti alat pendingin, mesin pengolahan, dan kemasan dan yang berkualitas. Yang ketiga, sistem pelacakan. Sistem pelacakan elektronik untuk melacak asal-usul hasil perikanan dan memastikan kualitas dan keamanan produk.